Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang 3 golongan inilah yang akan cair bantuannya mulai besok tanggal 9 Mei tahun 2023 melalui PT Pos sahabat YouTube, karena surat undangan sudah mulai dibagikan. Nah, kira-kira 3 KPM ini siapa sajakah dan termasuk golongan apa sajakah yang akan cair melalui PT Pos sahabat YouTube? Apakah Anda termasuk dalam KPM yang cair melalui PT Pos? Apakah Anda termasuk dalam salah satu KPM yang pencairan bantuan PKH dan BPNT-nya cair melalui PT Pos mulai besok tanggal 9 Mei tahun 2023? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya sudah banyak sekali sekarang KPM-KPM yang akan menerima surat undangan dari PT Posnya masing-masing sahabat YouTube. Karena hanya menunggu jadwalnya di daerah-daerahnya, KPM sudah akan menerima surat undangan panggilan untuk menerima bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, dengan catatan KPM tersebut sudah masuk di SK pemberian bantuan PKH dan BPNT atau yang disebut dengan surat SP2D sahabat YouTube. Nah, di sini ada 3 golongan yang siap cair bantuannya melalui PT Pos mulai besok tanggal 9 Mei tahun 2023. Nah, di sini harus KPM ketahui 3 golongan tersebut siapa sajakah yang akan cair melalui PT Pos mulai besok tanggal 9 Mei tahun 2023. Perlu Anda ketahui bahwasanya pencairan melalui PT Pos itu dilakukan secara 3 cara. Yang pertama adalah KPM tersebut diundang hadirkan melalui 3 cara. Yang pertama adalah KPM tersebut diundang hadirkan di kantor pos maupun di titik komunitas yang sudah ditentukan oleh PT Posnya di daerahnya masing-masing. Bisa jadi pencairannya melalui titik komunitas di kantor kelurahan atau kantor desa atau kantor kecamatan. Nah, kemudian sahabat YouTube, cara yang kedua adalah KPM tersebut datang ke kantor posnya masing-masing untuk menerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT-nya jika pada pencairan dengan cara yang pertama tadi tidak hadir. Dikarenakan mungkin karena masih keluar kota ataupun mungkin sakit dan lain sebagainya yang mengakibatkan KPM tersebut tidak bisa hadir pada saat itu juga. Nah, KPM yang seperti ini bisa menyusul mencairkan bantuannya langsung ke PT Pos atau di kantor posnya masing-masing sahabat YouTube. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah PT Pos akan memberikan bantuan PKH dan BPNT KPM tersebut langsung ke rumahnya masing-masing jika KPM tersebut tergolong KPM yang dalam kategori lansia sudah tidak bisa apa-apa ataupun disabilitas berat dan hanya berada di tempat tidur saja. Kemudian KPM-KPM yang di daerahnya sangat jauh dan sangat terpencil yang tidak memungkinkan KPM tersebut datang untuk mengambil bantuannya. Nah, di situ para petugas PT Pos nantinya akan menyalurkan atau mencairkan bantuan tersebut langsung ke rumah KPM masing-masing secara door to door.
Nah, nantinya petugas PT Pos akan memfoto KPM tersebut dengan membawa bantuan PKH maupun BPNT-nya, sahabat YouTube. Nah, perlu Anda ketahui, di sini ada 3 jenis KPM yang nantinya akan cair melalui PT Pos, sahabat YouTube, yakni mulai besok hingga akhir Juni tahun 2023. Nah, KPM yang pertama adalah KPM dari golongan yang KKS-nya dari Bank BTN. KKS yang dari Bank BTN saat ini tidak lagi menyalurkan bantuan PKH-nya karena Bank BTN saat ini sudah tidak berkolaborasi lagi dengan Kementerian Sosial dalam pencairan bantuan PKH maupun bantuan BPNT para KPM. Dan saat ini para KPM yang KKS-nya dari Bank BTN pencairannya disalurkan melalui PT Pos. Jadi yang cair adalah semua KPM yang KKS-nya dari Bank BTN saat ini akan cair melalui PT Pos, sahabat YouTube. Jadi itu ya golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk dalam SK penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT yang sudah didata kemarin, kemudian hingga saat ini belum menerima KKS Bank Himbara dari banknya masing-masing. Nah, KPM yang seperti inilah nantinya akan mencairkan bantuan PKH dan BPNT-nya melalui PT Pos dengan syarat KPM tersebut tercatat namanya di SP2D penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT. Jadi, mulai besok jika namanya sudah ada, ditunggu saja karena nantinya akan mendapatkan surat undangan dari PT Pos dan akan mencairkan melalui PT Pos, sahabat YouTube. Kemudian golongan KPM yang ketiga yang cair melalui PT Pos adalah KPM yang daerahnya masuk di dalam 83 kabupaten atau kota yang di situ juga termasuk daerah-daerah yang masuk dalam 3T. Yang terluar, terdalam, dan terpencil. Nah, KPM-KPM inilah yang nantinya akan mencairkan bantuannya melalui PT Pos, termasuk daerah Papua, kemudian daerah-daerah yang lainnya yang memang setiap pencairan bantuan PKH dan BPNT-nya selalu dari PT Pos. Dan mulai besok hingga akhir Juni ini akan cair juga melalui PT Pos lagi. Jadi di sini ada 3 KPM golongan tersebut yang akan cair melalui PT Pos mulai besok hingga akhir Juni tahun 2023. Nah, kita doakan saja sahabat YouTube semoga di daerah manapun PT Posnya itu sudah siap untuk mencairkan bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya sehingga para KPM bisa sesegera mungkin untuk memanfaatkan bantuan PKH dan bantuan tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk yang bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan anak sekolah, balita, lansia, dan juga ibu hamil serta disabilitas berat. Di sini saya tekankan kepada sahabat YouTube semua yang kebetulan kategorinya adalah ibu hamil, balita, agar supaya untuk mengedepankan gizi-gizinya ya. Jika sudah bantuannya sudah diterima dan sudah cair, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah segera penuhi gizi-gizi balita ataupun gizi-gizi kehamilan Anda, karena jangan sampai anak para KPM ini atau calon dari penerus bangsa ini mengalami penyakit yang dinamakan penyakit stunting. Jadi antara usia dengan pertumbuhannya itu tidak sama. Itulah yang dinamakan stunting pada anak. Karena saat ini di Indonesia banyak sekali kasus-kasus terkait penyakit stunting pada anak. Jadi pemerintah betul-betul memperhatikan anak-anak para KPM jangan sampai ada yang terkena penyakit stunting di keluarganya. Untuk itu KPM PKH dan KPM BPNT ditunjang dengan yang namanya bantuan PKH agar supaya KPM-KPM tersebut
bisa memenuhi gizi anaknya dan ibu hamil dengan maksimal sampai YouTube. Dan jangan lupa untuk selalu pergi ke posyandu setiap bulannya untuk mengecek berat badannya, kemudian tinggi badannya, dan kesehatannya baik yang ibu hamil maupun anak balita. Karena dengan kebutuhan gizi yang seimbang nantinya akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga cerdas sahabat YouTube. Sehingga apa yang diinginkan oleh negara ini bisa terwujud dengan penerus bangsa, anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga cerdas sahabat YouTube. Dan untuk anak-anak yang bersekolah juga kami himbaukan, jangan sampai anak Anda yang bersekolah itu berhenti di tengah-tengah pendidikannya. Misalkan dari lulusan SD sudah tidak bersekolah lagi, ataupun dari lulusan SMP sudah tidak bersekolah lagi. Nah, tolong dengan sangat sekali ya sahabat YouTube untuk mengarahkan anak Anda, untuk membimbing anak Anda agar supaya terus melanjutkan sekolahnya minimal jenjang SMA sahabat YouTube. Karena nantinya jika pendidikan saja itu di tingkat KPM sudah rendah, maka bagaimana nasib kedepannya negara ini. Dan lebih bagusnya lagi jika anak-anak bisa bersekolah atau bisa menempuh pendidikan hingga jenjang S1 atau berkuliah sahabat YouTube ya. Karena dengan pemuda-pemuda yang dibekali dengan pendidikan yang cukup, maka nantinya akan membentuk suatu negara yang lebih baik lagi sahabat YouTube. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.